Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar apa kabar? Senang sekali saya Skarsari kembali menyapa Anda di Indonesia hari ini. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Endah Rahmi Yuliarti selaku Konsul Penerangan Sosial dan juga Budaya KJRI Hong Kong. Kita mau nanya-nanya nih kepada Ibu Endah, karena menurut Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok, topan Saola diperkirakan akan mendarat di area pesisir Guangdong dan Hong Kong dari Jumat sore hingga malam. Dan tentunya kita ingin tahu langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Konsulat Jenderal RI untuk membantu warga negara Indonesia yang terdampak topan Saola di Hong Kong. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Endah. Saya mau menyapa Ibu Endah. Halo Ibu Endah, apa kabar? Halo Mbak Rano, selamat pagi. Ya. Apa kabar para penonton setia VOI RRI? Selamat Alhamdulillah pagi, kabar Bu. kami baik-baik saja, Mbak. Oh iya, baik. Ini dengan Sekar Ibu di studio. Oh maaf Mbak Iya, Sekar, saya gak apa-apa, bikin Bu Mbak Endah. Rano. Ya, salam kenal Iya, Mbak Sekar dari salam saya. kenal. Ibu Endah ini sehat-sehat ya, kelihatannya ceria nih pagi ini. Walaupun ada cerita yang agak mengkhawatirkan nih kalau dari tanah air nih terhadap saudara-saudara kita WNI di Hong Kong karena ada topan Saola. Ini seperti apa ini Bu Endah nih update-nya? Ya, jadi begini Mbak Sekar. Ya. Alhamdulillah semuanya di sini baik-baik aja, meskipun sejak beberapa hari terakhir ini pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan pengumuman agar masyarakat yang berada di Hong Kong supaya waspada dengan kemungkinan akan terjadinya taifun atau topan Soila. Nah, dalam hal ini pemerintah Hong Kong melalui lembaga observatori, kalau di Indonesia semacam BMKG ya Mbak. Oh ya, Ibu Itu, mohon maaf saya secara potong reguler. sebentar Ibu, maaf duduknya boleh agak ke tengah Bu biar cantiknya kelihatan. Ya, bentar ya Mbak. Iya. Ya, sudah? Iya, sudah. Oke, dilanjut Bu. Ya, Mm-mm. ya. Jadi saya ulangi kembali ya Mbak ya. Pemerintah Hong Kong melalui lembaga observatori, jadi lembaga semacam BMKG kalau di Indonesia, itu secara reguler melakukan update terkait dengan kondisi cuaca dan potensi badai yang terjadi di Hong Kong melalui website mereka, yaitu www.hko.go.hk dan aplikasi berbasis mobile yang bisa di-upload di HP masing-masing, yaitu My Observatory. Jadi dalam hal ini warga Hong Kong, termasuk tentunya WNI yang ada di Hong Kong, dapat mengakses kedua platform tersebut untuk memonitor atau mengetahui kondisi cuaca terkini dan potensi badai di wilayah Hong Kong. Nah, dalam hal ini terkait dengan badai Soila atau badai-badai lainnya yang umumnya terjadi di Hong Kong, pemerintah Hong Kong telah menetapkan level darurat terkait badai dan taifun dengan istilah T, Mbak. T dalam huruf besar itu dengan interval 1 sampai 10 untuk menandakan jarak badai tersebut dengan Hong Kong. Nah, semakin tinggi intervalnya angkanya, maka semakin dekat jarak badai dengan Hong Kong dan semakin besar pula dampak yang mungkin ditimbulkan. Nah, kebetulan sejak hari Selasa lalu, tanggal 29 Agustus tahun 2023, itu terdapat prediksi potensi badai tropis Soala yang akan mendekati wilayah Hong Kong. Nah, prediksi tersebut juga menggambarkan badai Saola akan berada pada posisi terdekat di Hong Kong pada hari Jumat ini sampai Sabtu besok tanggal 2 September. Nah, pada Rabu lusa kemarin tanggal 30 Agustus, pemerintah Hong Kong telah menetapkan sinyal T1 dikeluarkan. Artinya itu posisi badai Saola berada di jarak 790 km dari Hong Kong. Nah, kemudian pada Kamis kemarin tanggal 31 Agustus statusnya dinaikkan menjadi T3 dengan jarak taifun yang semakin dekat sekitar 350 km. Nah, merujuk pada prediksi observatori Kamis tadi malam, Mbak, badai Saola akan naik lagi statusnya kemungkinan ke T8 mulai Jumat tadi pagi jam 2 pagi waktu setempat.
diperkirakan posisi badai sudah kurang dari 200 km dari Hong Kong. Nah, pada level T8 ini, seluruh warga diminta untuk tidak beraktivitas di ruang terbuka karena kemungkinan akan terjadi potensi angin kencang. Nah, pemerintah Hong Kong mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menghentikan operasional seluruh public transportation, baik itu city bus, tram maupun MTR atau metro, kereta bawah tanah, dan menutup akses fasilitas publik termasuk bandar udara, stasiun terminal, hingga pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, restoran, pasar. Itu Mbak. Itu sudah dilakukan penutupannya mulai dari hari Jumat ini atau sejak kemarin, Bu? Kalau untuk penutupannya mulai Jumat ini karena pengumuman peningkatan status dari T3 menjadi T8 dilakukan Jumat ini Pak, hari tadi Pak, Mbak. Oke, tapi sekitar ini jam 2 pagi. Ibu dan teman-teman di KJRI masih bekerja nih ya? Kami ini dari rumah Mbak. Oh, ini dari rumah ya. Berarti memang betul-betul lumpuh ya, termasuk di semua sektor kegiatan apapun itu dikerjakan dari rumah, termasuk pendidikan juga ya Bu ya? Betul, dan kebetulan sebetulnya tanggal 1 September ini hari pertama masuk sekolah, tapi karena ada pengumuman pemerintah maka tahun ajaran dimulai ditunda sampai badai itu reda, mungkin ya kalau nggak Senin Selasa Mbak. Oke, gitu, minggu baik. depan. Dan ini kan sudah dari jam 2 dini hari ya, kalau sekarang ini di Hong Kong pada pukul 11. Nah, boleh diceritakan nggak sih Bu Endah apa yang terlihat nih di luar itu tuh seperti apa? Apakah memang betul-betul sudah terasa perbedaannya secara signifikan, dan mungkin selama Bu Endah pernah di Hong Kong ya, apakah ini merupakan topan yang paling kencang begitu? Sebetulnya kalau dari kondisi real di lapangan Mbak, cuaca masih cerah ya Mbak, tapi anginnya sudah mulai terasa. Jadi pemerintah Hong Kong menghimbau para warga Hong Kong, termasuk warga Indonesia di Hong Kong, supaya tinggal di rumah saja karena bisa sewaktu-waktu berubah Mbak anginnya. Yang tadinya nggak terlalu kencang bisa tiba-tiba kencang gitu. Terus khususnya untuk warga yang tinggal di pesisir pantai dihimbau untuk lebih waspada dan hati-hati karena akan ada kemungkinan kenaikan air laut Mbak, yang bisa menyebabkan tergenang atau banjir di daerah pesisir pantai. Oke, nah ini yang menarik juga, public transportasi juga semuanya ditutup termasuk di bandara-bandara ya Bu ya? Betul Mbak, betul. Oke, berarti memang ada banyak perjalanan-perjalanan yang memang harus terpaksa dibatalkan gitu ya, Bu Endah ya? Ya, biasanya 2 atau 3 hari sebelumnya pemerintah Hong Kong sudah mengeluarkan semacam himbauan atau prediksi akan ada terjadi badai, makanya bandara sudah siap-siap mengantisipasi dengan menunda berbagai flight yang datang maupun yang akan keluar dari Hong Kong. Oke, apakah ada informasi sampai kapan penutupan untuk public transportasi ini, Bu Endah? Biasanya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah Hong Kong, Mbak. Jadi semua warga di Hong Kong termasuk WNI diminta untuk terus memonitor melalui aplikasi My Observatory yang bisa di-download di HP atau juga melalui PC atau website seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, Mbak. Oke, dan kalau untuk KJRI sendiri, apa langkah-langkah yang sudah diambil dan kemudian kedepannya juga akan dilakukan untuk membantu WNI yang mungkin akan terdampak, Bu? Iya, Mbak. Jadi mengingat typhoon itu merupakan fenomena alam yang hampir setiap tahun terjadi di Hong Kong. Sebagaimana pemerintah Hong Kong telah mengantisipasinya secara reguler, maka KJRI di Hong Kong pun juga senantiasa selalu mengingatkan kepada teman-teman WNI atau PMI yang baru tiba di Hong Kong, terutama di sekitar bulan Juli sampai September terkait kejadian alam ini. Nah, reminder tersebut biasanya kami sampaikan misalnya saat KJRI Hong Kong mengadakan kegiatan welcoming program, yaitu kegiatan rutin yang diadakan oleh KJRI Hong Kong setiap Selasa sore dengan mengundang para PMI yang baru datang di Hong Kong untuk memberikan penjelasan teknis terkait dengan
hal-hal yang terjadi di Hong Kong. Nah, KJRI Hong Kong juga terus membuka nomor hotline pengaduan, Mbak, di nomor 6773 0466 bagi WNI yang memerlukan bantuan darurat, termasuk yang terdampak badai tropis Saola tahun ini. Selain itu juga mendorong warga Indonesia untuk melaporkan keadaan darurat ke nomor darurat milik pemerintah Hong Kong, mengingat mereka memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai dalam penanganan dampak bencana. Itu Mbak beberapa langkah yang dilakukan oleh. Oh, yang satu lagi, sejak kemarin KJRI Hong Kong melalui media sosial telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong supaya tetap waspada, selalu mengikuti pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong, dan jika ada dalam keadaan darurat bisa menghubungi hotline KJRI Hong Kong maupun hotline pemerintah Hong Kong, Mbak. Oke, baik. Ini Ibu Endah yang menarik bahwa memang kalau ini kan memang kejadian yang sudah bisa diperkirakan gitu ya. Jadi memang lebih banyak diberikan sosialisasi kepada pekerja migran yang baru gitu ya. Karena untuk yang sudah tinggal lebih lama gitu atau BMI atau pekerja migran itu sudah mengetahui kalau memang di bulan-bulan seperti ini memang ada risiko untuk adanya taifun ya. Betul, Mbak. Oke, baik. Terakhir Bu Endah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar Voice of Indonesia, terutama para pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di sana, Bu? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Kepada teman-teman WNI khususnya pekerja migran Indonesia, kami dari KJRI Hong Kong menghimbau agar teman-teman semua tetap waspada dan selalu memonitor setiap perkembangan situasi yang terjadi di Hong Kong, baik melalui aplikasi My Observatory yang bisa diupload di HP teman-teman masing-masing maupun melalui website, dan terus tetap waspada. Dan jika teman-teman berada dalam kondisi darurat, mohon bisa menghubungi hotline KJRI Hong Kong maupun hotline pemerintah Hong Kong. Stay safe dan healthy ya teman-teman. Jangan panik ya Bu ya. Betul, itu satu betul Mbak. Jangan panik, dan mungkin satu hal juga yang perlu, karena ini taifun merupakan fenomena rutin yang dialami oleh Hong Kong. Jika sudah ada pengumuman dari pemerintah Hong Kong atau prediksi mengenai taifun, jangan lupa menyediakan stok logistik yang cukup memadai di rumah masing-masing, Mbak. Karena biasanya pusat-pusat perbelanjaan tutup selama terjadinya badai taifun, Mbak. Oke, tapi untuk saat ini memang sudah tutup ya Bu ya, kalau untuk pusat-pusat perbelanjaannya ya Bu? Sudah Mbak. Kalau kemarin masih buka, tapi mulai hari ini karena sejak jam 2 dini hari tadi sudah ada peningkatan status menjadi T8, maka semua public places ditutup. Tapi hingga saat ini sih memang tidak terjadi kepanikan ya, seperti panik buying atau apa gitu, enggak ya? Karena memang ini satu hal yang sudah biasanya terulang gitu ya. Sejauh ini menurut pengamatan kami tidak Mbak, karena ini sudah bagi mereka yang sudah lama tinggal di Hong Kong sudah terbiasa menghadapi ini, Mbak. Dan pemerintah setempat juga sudah sangat siap dengan berbagai antisipasi dan juga dampak yang nantinya akan terjadi seperti itu ya, Ibu Endah. Betul Mbak, betul sekali Mbak. Baik, terima kasih untuk Ibu Endah atas informasinya yang disampaikan. Tentunya kami semua berharap untuk teman-teman di KJRI, termasuk juga warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong dalam kondisi yang baik-baik, dalam kondisi sehat-sehat, dan tentunya juga secara umum topan Saola ini tidak akan memberikan dampak yang berlebihan dan semua dalam kondisi yang aman dan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Sekar. Terima kasih Bu Endah. Sekali lagi selamat beraktivitas Bu, walaupun dari rumah. Semoga tetap semangat dan sehat. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.